Halo guys. Halo guys, gimana? Halo guys. BTW ini vlog pertama aku ya. Aku lagi nyuapin Zaid pakai lontong nih. Karena bener-bener hari ini belum masak nasi ya. Uma belum masak nasi ya jatuh. Terus tukang sarapan juga pada belum buka. Padahal udah seminggu. Lebaran seminggu lebih malah. Terus ya udah untung ada tukang kue di depan. Langsung dibeli. Ya, enak kan lontongnya? Enggak. Aku lagi mau beres-beres, tapi sebelumnya mau misah-misahin barang yang emang udah gak kepake juga, kayak apa ya namanya, decluttering ya. Sebenarnya udah lama banget pengen decluttering barang-barang, terutama di dapur di bawah kitchen set tuh. Karena kayak udah males aja gitu sama barang-barang numpuk gitu. Itu ngaruh sih sebenarnya ke psikis kita kalau bisa kita mau ngelakuin aktivitas di rumah, masih ada barang-barang yang belum kita sisihin, kita mau kasih kayak atau mau dijual atau mau dikemanain gitu, atau mau dibuang sekalian kalau emang udah nggak kepake. Itu tuh ngaruh banget karena setiap kita mau aktivitas, misalnya kita mau pakai panci satu nih, terus di belakangnya tuh ada panci-panci lainnya yang emang gak kepake, otomatis kan kita harus kayak apa namanya, nyingkirin dulu panci-pancinya, kan repot banget ya. Sedangkan kalau misalnya panci lainnya udah disingkirin ya, sedangkan kalau misalnya kita udah tahu nih pengen pakai, bentar ya, iya ganti. Kalau misalnya udah pakai panci, udah niat pengen pakai panci itu kan udah tinggal ambil aja gitu. Jadi kalau misalnya masih banyak panci yang gak kepake kan, ya udah kita harus mau nggak mau ngurutin dulu nih yang mana yang mau kita pakai, dan itu repot banget sih. Sama halnya kayak baju juga. Baju kan contoh lah baju bayi ya, misalnya baju bayi kan 3 bulan sekali ganti kali ya, karena kan emang udah bener-bener kecilnya apa, lebih mengecilnya cepat gitu, bisa jadi cuma kayak 3 bulan sekali udah ganti gitu kan. Itu juga butuh banget di decluttering ya. Kalau misalnya ada saudara atau misalnya orang lain yang emang butuh, ya udah tinggal kasih aja gitu. Sama barang-barang dapur juga nih kayak gini nih. Aku di kolong nih. Ini tuh bau jamur banget. BTW ini bekas bocor di atas tuh. Jadi aku pakai ember bekas, kan ember ya, nih wadah buat mandi dulu anak aku. Karena bocornya full dari sini ke sini tuh. Jadi mau nggak mau harus panjang juga nadanginnya. Jadi bener-bener aku pengen nyantai aja di sini ngobrolin apa aja ya. Pokoknya intinya yang tadi bocor ya. Iya, aku juga nggak ngerti sih kenapa ya. Padahal aku tuh di sini baru pindah setahunan lah. Terus klaimnya ya nggak bisa diambil. Jadi ini di perumahan ini yang aku ambil ini. Jadi dia ada garansinya. Kalau misalnya kita mau ambil garansinya, kita nggak boleh nempatin dulu. Cuma gimana ya, kan kalau mau kalau mau lihat ada kerusakan apa di rumah kan kita harus tahu ya, nempatin dulu minimal, kayak nginep lah pas lagi hujan misalnya. Aku sih nggak ngerti ya, mungkin tujuannya kayak karena apa gitu. Intinya gitu, kalau kita mau klaim garansi kita nggak boleh nempatin dulu dan nggak boleh langsung renov gitu. Jadi kalau udah renov tuh angus garansinya gitu. Jadi ya udah, pas karena waktu itu aku buru-buru pengen pindah ke sini, baru udah ketahuan semua bocor, terus ada retak rambut, ada rembesnya gitu. Ya udah mau nggak mau kita tanggung sendiri deh gitu. Ini juga rumah pertama ya, rumah pertama aku, karena sebelumnya aku ngontrak dulu. Aku ngontrak dulu berapa kali ya? Dua kali aku ngontrak. Terus ya udah ada rezeki langsung pindah ke sini. Ya selama pernikahan aku 2 kali ngontrak, pokoknya nikah berapa tahun lalu gitu, terus langsung ngontrak 2 kali ngontrak, terus yang ketiganya baru pindah ke sini. Oh iya, aku hampir lupa, aku di sini mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman aku yang di Instagram juga loh padahal. Jadi yang pertama tuh ada yang nanya gini, beberapa kali sih ada yang nanya, kenapa sih kak kok dipanggil Uma gitu. Terus bahkan ada juga yang kayak Uma tapi kok kayak agak komedi gitu, apa namanya, konten aku gitu. Jadi Uma itu adalah panggilan aku buat anakku. Jadi dulu pas aku belum nikah tuh aku suka banget nontonin Nusa Rara kan. Assalamualaikum. Aku namanya Rara. Ya terlepas dari pemberitaan yang beredar belakangan inilah ya tentang Nusa Rara, pokoknya aku tuh dulu suka banget sama Nusa Rara, sampai ada keinginan nanti aku kalau punya anak pengen dipanggil Uma gitu kan. Ya udah, pas udah punya anak, nikah punya anak, udah aku langsung fix aku pengen dipanggil Uma gitu kan. Ya walaupun aku jauh dari sekedar dari karakter yang Uma banget atau umi banget ya, karena mungkin hijab aku yang hijab kayak gini lah gitu. Mungkin kata orang mah ya emang kayak gitu Uma, padahal aslinya aku bener-bener yang nyantai aja gitu. Aku masih sering main sama tetangga aku, sama teman-teman aku. Oke. Masih kayak ya seumuran aku gini lah pada umumnya gitu kan, nggak yang kayak apa-apa agama banget ya. Agama ya emang kita setiap hari harus dilibatin kan, tapi nggak yang sampai hidupnya serius banget gitu lah, nggak lah, biasa aja gitu. Jadi itu ya intinya, kalau panggilan Uma itu ya dari anakku ke aku aja sih. Jadi intinya kalau emang teman-teman mau manggil aku Zara atau Ara itu bebas banget gitu. Terus yang kedua, ada yang pernah nanya gini, kak suaminya kerja di rumah ya, programmer atau IT gitu. Iya benar, nih aku tunjukin ruangannya. Nih, ini suamiku kerja di rumah, ya udah kayak gini aja nih. Ini monitor dia, terus nah kalau ini lighting aku sambil ngonten juga, kadang aku di ruangan sini kalau ngonten. Ya udah yang ruangan kecil gini aja sih. Ya udah dia kerja di sini tuh.
gitu. Dan gimana ya, pasti orang-orang mikir ya, Kak emang bisa ngobrol setiap hari, maksudnya kayak misalnya kalau ketemu sama suami 24 jam gitu, gimana ngebagi waktunya, batasan kayak atau boundaries kayak privasi antara kamu dan suami gitu kan. Sebenarnya sih biasa aja ya, karena emang dulu aku punya keinginan banget nggak pengen punya suami yang kerja jauh, beneran aja dikasih yang bener-bener gak jauh, bener-bener di rumah malah. Ya udah kayak biasa aja, kebetulan suami juga orangnya chill-chill aja ya, selayaknya cewek-cewek. Kadang aku suka nanya sih kayak, bosen gak sih, bosen gak sih ngobrol sama aku, malah dibercandain. Ya udah kan, kita kayak biasa aja sih. Paling kalau misalnya emang lagi pengen me time masing-masing, aku udah ngerti nih, apalagi dia kan suka ngegame kan, apaan aja lah, game-game online gitu di PC. Ya udah aku kasih dia waktu buat ngegame aja, palingan kayak gitu, dan aku nonton deh gitu. Apalagi kalau anak udah tidur, udah tuh kadang kalau misalnya kita mau nonton pun aku nanya dulu sih, kamu mau nonton nggak gitu, mau Netflix atau apa gitu. Kalau emang dia mau ya udah ayo gasin, tapi kalau emang lagi males ya udah kita masing-masing aja dulu di ruangan, aku di kamar, dia di sini gitu. Itu aku lagi ngurangin banget makanan manis ini sebenarnya, tapi ngelihat kue sus punya anakku gini rasanya ngiler juga ya. Nih sayang. Nah. Ntar kamu ini ya sebentar lagi udah ya nontonnya. Emang niatnya mah pengen ngebatasin ya waktu screen time. Tapi kadang aku sendiri suka kayak, nanggung lagi masak, atau nanggung lagi ngedit video gitu, atau lagi kayak pengen me time dulu gitu. Ujung-ujungnya bablas juga. Udah di timerin 20 menit gitu. Ayo udah deh, nambah 5 menit lagi, terus aja ujung-ujungnya. Suamiku baru bangun dan bingung kali ngeliat aku ngapain ya. Emang ini vlog pertama aku. Awalnya mah aku ngomong di depan kamera gini kayak gimana nyanyi nyunyu gitulah pokoknya. Nyunyu. Iya nyanyi. Tapi ya udah kayak orang gila deh. Ngomong gue udah biasa aja gitu. Awalnya bener-bener sampai pakai teks aku dulu di IG aku tuh dulu. Sempat aku banting setir konten ya, banting niche, jadi kayak niche monolog gitu loh. Pakai tadi aku kan beli lighting gitu kan, yang segede gaban gitu. Ya itu aku dulu bikin konten monolog, tapi ternyata engagementnya kurang, dan aku jadi ganti lagi jadi konten-konten relate. Bener-bener perjalanan konten aku dari marriage life, dari pokoknya kehidupan pernikahan, full tentang pernikahan gini-gini segala macam, suami istri. Tapi kok makin kesini kayak kegilas zaman ya, kayak butuh upgrade lah gitu. Terus ya udah langsung ganti ke monolog juga kayaknya biasa aja gitu, orang-orangnya nggak terlalu banyak yang tertarik, nggak terlalu banyak yang bikin pertanyaan-pertanyaan gitu. Terus ganti lagi deh ke konten relatable, akhirnya ada komedinya, ada sentuhan psikologinya. Nah karena kan emang background aku alhamdulillahnya cuma S1 psikologi, jadi kadang-kadang aku kaitin ke teori psikologi hal-hal yang terjadi ke keseharian kita gitu. Nah dari konten monolog itu tuh aku mulai belajar banyak ngomong depan kamera. Ya udah, jadi awalnya mah pakai teks gitu segala macam. Nah dinding ini biasa yang biasa lihat konten aku di Instagram pasti gak asing sama dinding ini nih. Pasti background aku ini terus, karena di sini pencahayaannya lumayan lumayan bagus. Karena di sini ada lampu, biasa aku nyalain lampu, terus ada cahaya dari situ juga tuh, skylightnya lumayan banget ke sini tuh. Aduh tuh. Gitu. Ya gitu deh. Jadi kalaupun kita mau untuk belajar ngomong di depan kamera ya latihan terus. Karena dulu bener-bener aku kayak di pause lagi, ntar ngomong ini, aduh takut salah, di pause lagi atau hapus lagi gitu. Ya bukan berarti sekarang ngomongnya seenaknya belak-belakan gitu sih, tetap aku pasti preview dulu. Tapi kayaknya beda aja dibanding yang dulu-dulu beberapa bulan lalu aku ngomong depan kamera tuh kayak masih takut, masih malu, apalagi kalau udah suami aku ngelihat ya, aduh jangan ngeliat, mending kamu di dalam aja gitu. Sekarang pun juga gitu sih, kalau aku kayak konten POV gitu, aku nggak pernah mau dilihatin sama siapapun gitu. Biarin aja. Makanya kadang kalau misalnya gue bikin konten POV gitu tuh anakku tidur, kalau suamiku lagi kerja di kamar, udah gitu. Oh iya BTW, yang masalah tadi bagaimana komunikasi sama suami kalau ketemu 24 jam ya. Dia juga kan emang biasa main game yang tadi aku bilang kan. Ya udah, kalau emang dia pengen main game, aku kasih waktu. Aku juga bahkan beberapa kali sempet sih nawarin dia kayak, kamu mau main gak keluar gitu kan. Ya dia bilang emang dari dulunya sebelum nikah pun dia jarang nongkrong ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu, bener-bener yang kayak beberapa kali aja gitu ya kan. Namanya kita istri ya, kita pengen nawarin kan, kasih kenyamanan lah buat suami. Mau nggak kamu nongkrong atau apa gitu kan ya, yang penting wajar aja, yang penting waktunya sewajarnya gitu kan. Karena dia pun juga sama, suka kayak ya udah kamu main gitu kan. Cuma emang dasarnya aku nggak terlalu banyak temen juga sih gitu, jadi ya udah kita sama-sama, yang penting kita punya waktu sendiri dulu aja di rumah gitu. Emang bocahnya tuh demen di rumah gitu kita. Dan ada juga yang bilang enaknya suami kerjanya di rumah, terus jadi bisa apa-apa minta tolong ke suami. No, enggak, aku nggak mau tanemin itu di dalam diri aku. Karena apa? Aku ngerasa dia kerja aja itu walaupun di rumah gitu kan. Jadi berusaha kayak, masa nggak semuanya aku berusaha sendiri gitu. Ya kalaupun misalnya emang ada yang susah baru minta tolong gitu. Tapi aku nggak mau nanamin dalam pikiran aku, wah ada suami ini gampang gitu kan. Wah mau ini susah udah sama suami aja lah gitu. Tapi ya berusaha dulu lah sendiri gitu. Terus ya aku juga nggak mau jadi kebiasaan juga kalau apa-apa tuh
ganggu dia gitu kan. Namanya ngoding ya pasti yang orang-orang IT yang suka ngoding relate nih. Kalau udah ngoding sekali aja ke distract, itu susah ngebangun fokusnya lagi gitu. Ya udah, jadi aku berusaha aja apa ngerjain aja sendiri gitu kan. Nanti kalau emang bener-bener nggak bisa baru aku bilang. Tapi kalau kamu udah senggang ya pasti aku gituin dulu gitu. Jadi aku nggak sepenuhnya ngandelin suamiku buat ngerjain apapun itu yang aku susah. Jadi aku intinya ngerjain dulu lah, minimal bisa dulu sendiri. Baru kalau bener-bener yang udah mentok aku minta tolong ke suamiku gitu. Kayaknya udah terlalu panjang ya aku ngocehnya ya. Nanti kita bikin vlog lagi deh. Aku mau bahas tentang kayak beberapa perspektif orang atau persepsi orang tentang aku, tentang orang-orang yang kayak punya background psikologi. Pasti rumah tangganya nggak pernah ada masalah ya, pasti bisa mengerti pasangannya ya, pasti pasangannya ini ya apa namanya nggak perlu susah-susah udah buat mengerti kita. Semuanya nanti aku bahas ya di situ. Nanti juga kalau emang ada pertanyaan aku bakal bacain juga dan aku jawab langsung di sini. Kita sama-sama sharing aja ya teman-teman, dan makasih yang udah nemenin aku ngobrol random hari ini di vlog pertama aku. Makasih, assalamualaikum, dadah.